Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, langsung geber latihan perdana. Elkan Bagot dikabarkan alami nasib sial usai dicampakkan Sintayong. Timnas Indonesia 20 jadi juru kunci usai kalah 3-0 dari Korsel. Roberto Mancini mengaku tegang jelang hadapi Timnas Indonesia. Sintayong beberkan syarat jika Stadion JIS ingin jadi kandang Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek Indonesia yakni Elkan Bagot kembali dilanda sial. Usai tadi dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Indonesia, ia justru mengalami cedera pergelangan kaki. Lebih apesnya lagi, cedera itu tidak didapat saat bertanding membela Blackpool, melainkan saat menjalani sesi latihan saja. Pelatih Blackpool yakni Richard Keogh sebenarnya merasa cedera Elkan Bagot tidak parah, namun dirinya tidak ingin memaksakan. Elkan Bagot mengalami cedera lagi saat latihan. Sekali lagi, kami pikir dia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan hal-hal ini, ujar Richard Keogh dilansir dari Blackpool Gazette. Dikarenakan cedera tersebut, Elkan Bagot sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama dengan Blackpool. Elkan Bagot juga harap-harap cemas posisinya bisa tergantikan. Sebab tanpa dirinya, Blackpool FC berhasil menang 2-1 atas Blackburn Rovers. Jumlah kebobolan juga lebih sedikit, yakni 3 gol dari 2 laga. Lebih sedikit ketika Elkan Bagot tampil, yakni 7 gol dari 2 pertandingan. Tim asuhan Indra Syafri menelan kekalahan 0-3 dari Korsel U20 pada laga terakhir di Stadion Mokdong Seoul pada Minggu 1 September 2024. 3 gol kemenangan Korsel U20 dijaringkan oleh Shin Min-ha, Kim Tae-won, dan juga Hong Seok-hyun. Hasil ini membuat Korea Selatan menyapu bersih kemenangan dari 3 pertandingan yang dilakoni. Tim asuhan Lee Chong-woon memuncaki klasmen dengan koleksi 9 poin. Posisi kedua klasmen ditempati oleh Argentina. Wakil dari Amerika Serikat itu berhasil meraih 3 poin pertama setelah mengalahkan Thailand 2-0 beberapa jam sebelumnya. Thailand berada di posisi berikutnya. Thailand sebenarnya memiliki jumlah poin yang sama dengan Timnas Indonesia, tetapi catatan selisih gol masih lebih baik. Thailand memasukkan 3 gol dan gawang mereka kebobolan 6 gol. Statistik ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia U20. Tim Garuda Nusantara dari 3 pertandingan mencetak 2 gol dan kebobolan 6 gol. Alhasil, Timnas Indonesia U20 harus menerima kenyataan duduk di posisi juru kunci klasmen Seoul One Cup 2024. Hasil ini tentu sangat mengecewakan, mengingat di laga perdana Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Namun di laga berikutnya skuad Garuda terus mengalami kekalahan, yakni kalah 2-0 dari Thailand dan juga kalah 3-0 dari tuan rumah Korea Selatan. Hasil ini memang tidak memuaskan, namun masih ada waktu untuk berbenah sebelum tampil di ajang yang sesungguhnya, yakni kualifikasi Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia akhirnya tiba di Arab Saudi dengan selamat. Para pemain abroad pun dikabarkan sudah bergabung dengan tim di Arab Saudi. Setibanya di sana, Timnas Indonesia hanya beristirahat sebentar, sebab pelatih Sintayong langsung menggeber latihan perdana. Para pemain abroad pun dikonfirmasi ikut latihan seperti Jason Hubner, Sandy Wells, Sen Patinama, Tom Haye, dan bahkan pemain baru Martin Paes. Para pemain abroad pun sangat antusias dan juga senang bisa mengikuti sesi latihan perdana di Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama grup C di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 6 September 2024 jam 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan memakan waktu berjam-jam, Timnas Indonesia akhirnya telah mendarat di Jeddah pada Minggu 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu dikonfirmasi oleh Sumarji, sang manajer Timnas Indonesia ini mengatakan, tim Derajat dan kawan-kawan langsung menuju hotel untuk istirahat sebelum menggeber latihan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Jeddah, sedang menuju ke hotel, jelas Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memastikan
seluruh tim baik ofisial maupun pemain timnas Indonesia yang berangkat dari tanah air dalam kondisi yang bugar. Untuk semuanya, para pemain, ofisial dalam kondisi yang cukup bagus, tidak ada yang sakit, jelas Sumarji. Bahkan timnas Indonesia akan langsung memulai latihan perdana di Jeddah pada malam hari waktu setempat sejak kedatangan mereka. Setelah ini, tim menuju ke hotel dan langsung latihan malam, semangat, Peper Sumarji. Sintayong memastikan akan berusaha keras agar timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik melawan Arab Saudi termasuk saat melawan Australia. Memang persiapan harus baik, apalagi ini pertama kali kita ke babak ketiga. Artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja lagi dan keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, kata Sintayong. 4 hari setelah melawan Arab Saudi, tim asuhan Sintayong itu akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dan terhangat datang dari timnas Arab Saudi. Ya, didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini tampak tegang jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Hal itu terlihat pada foto yang beredar belum lama ini. Timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi tergabung di grup seputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tersebut juga dihuni oleh timnas Jepang, timnas Bahrain, timnas Cina, dan juga timnas Australia. Di laga pertama, Arab Saudi akan menjamu Indonesia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 jam 01.00 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Jelang laga tersebut, timnas Arab Saudi memanggil 31 pemain. Sesi latihan pun sudah digelar sejak Jumat 30 Agustus 2024 di Riyadh. Dalam sebuah foto yang beredar, tampak wajah Mancini begitu tegang. Mimik tersebut terlihat saat sang pelatih berdiskusi dengan stafnya di sebuah sesi latihan. Ketegangan di wajah Mancini cukup bisa dipahami. Pria asal Italia tersebut belum mampu memberikan sentuhan ajaib di kubu The Green Falcons. Sejak ditunjuk pada 2023 lalu, Roberto Mancini baru membawa Arab Saudi menang dalam 6 pertandingan dari 14 laga. Sisanya Abdurrahman Garib dan kawan-kawan seri 3 kali dan tumbang 5 kali. Catatan tersebut tentu cukup mengecewakan buat Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Sebab rekam jejak Mancini begitu harum di Eropa dengan deretan gelar juaranya. Wajar pula tekanan di pundak pria berusia 59 tahun itu membesar. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tentu bakal membuat reputasinya tercoreng dan hampir pasti dipecat. Laga pertama melawan timnas Indonesia tentu akan krusial buat Mancini dan skuad Arab Saudi. Mereka diyakini bakal tampil habis-habisan saat bermain kandang. Pelatih timnas Indonesia Yani Sintayong memuji Jakarta International Stadium memang bagus. Akan tetapi ada yang harus diperbaiki sebelum dipakai menjadi kandang skuad Garuda. Seperti diketahui, Stadion JIS mulai dipakai Persija Jakarta sebagai markas di kompetisi Liga 1 2024-2025. Setelah resmi dipakai di kompetisi, isu JIS bisa jadi digunakan buat pertandingan timnas Indonesia pun mencuat lagi. Sebenarnya tak sedikit pihak yang menyarankan agar timnas Indonesia bisa menggunakan JIS untuk pertandingan. Hal ini dikarenakan kapasitas JIS yang besar yaitu sebanyak 82.000 kursi. Dengan begitu, kapasitas JIS jauh lebih banyak dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang hanya 78.000 kursi. Oleh karena itu, isu timnas Indonesia bakal berkandang di JIS memang sudah beberapa kali mencuat. Namun hingga kini, tim asuhan Sintayong tak kunjung bermain di stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya terkait kemungkinan timnas Indonesia berkandang di JIS, pelatih asal Korea Selatan itu tersebut melemparkan pujian untuk stadion itu. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut bicara belak-belakan bahwa ada masalah yang belum selesai. Belum lama ini, Sintayong juga telah menggunakan JIS. Mantan pelatih Korea Selatan tersebut menonton langsung di JIS dalam laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo. Sintayong pun memuji stadion tersebut, tetapi dia mengatakan ada masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, yakni soal transportasi.
Untuk JIS, stadionnya memang bagus, tetapi masalah transportasi dan lain-lain masih ada, ujar Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong menilai bahwa bukan hal yang tak mungkin bahwa timnas Indonesia bisa bertanding di JIS. Akan tetapi dia menyarankan agar beberapa hal yang masih jadi keluhan seperti transportasi ini bisa diperbaiki. Hal ini menjadi masalah karena kendala utama menuju JIS memang masih soal transportasi. Apalagi saat ini, ada pembangunan jalan juga di sekitar JIS sehingga membuat situasi lalu lintas pun kurang produktif. Untuk itu, Sintayong menyarankan agar permasalahan ini bisa diperbaiki ke depannya. Intinya itu saja yang mungkin perlu diperbaiki supaya JIS bisa jadi stadion yang baik buat kandang timnas Indonesia. Tutup Sintayong.